Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Putra Mardika dari kelas saya IoT. Kali ini saya akan memberi pembahasan mengenai sejarah Sarekat Islam. Yuk disimak. Latar belakang. Sarekat Islam adalah organisasi politik termuka di Indonesia pada abad ke-20 yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Didirikan di Solo pada 11 November 1911 oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik. SDI awalnya bertujuan melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang Cina yang mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 1912, SDI berubah menjadi SI dan dipimpin oleh Haji Umar Said Djokroaminoto, tokoh radikal yang memperluas fokus organisasi ke bidang politik untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam terhadap pemerintah kolonial. SI lahir dari perlawanan terhadap dominasi non-pribumi atau Cina dalam perdagangan dan tekanan dari kalangan bangsawan terhadap rakyat. Dua faktor utama pendirian SI adalah, yang pertama, persaingan dagang yang meningkat terutama di industri batik dengan dominasi pedagang Cina. Yang kedua, tekanan sosial politik dari bangsawan terhadap rakyat biasa di Solo. SI menjadi wadah perlawanan dan perlindungan bagi pedagang pribumi serta cikal bakal partai Islam di Indonesia. Tujuan pendirian SI. Pertama, tujuan jangka pendek SI: membangun kerukunan, tolong-menolong antar sesama anggota dan umat Islam, menciptakan usaha halal yang sesuai aturan pemerintah, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Tujuan jangka panjang SI: mewujudkan islamisasi masyarakat Indonesia dan mencapai kemerdekaan nasional sebagai syarat mutlak umat Islam untuk berkuasa di tanah air sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Djokroaminoto. Tokoh-tokoh SI: yang pertama ada Hasaman Hudi, yang kedua ada HOS Djokroaminoto, ketiga Raden Mas Tirtoadi Sudjo, keempat Raden Gunawan, dan yang terakhir ada H. Agus Salim. Hasaman Hudi. Hasaman Hudi adalah seorang pedagang batik asal Solo yang mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI pada 11 November 1911. Tujuannya adalah melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang Cina. SDI kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam, organisasi besar dan juga bergerak di bidang politik. Saman Hudi berperan penting dalam membangkitkan kesadaran ekonomi dan persatuan umat Islam. Selanjutnya ada HOS Djokroaminoto. HOS Djokroaminoto adalah tokoh pergerakan nasional dan pemimpin Sarekat Islam sejak 1912. Ia dikenal sebagai orator ulung dan pemikir Islam progresif. Di bawah kepemimpinannya, SI berkembang dari organisasi ekonomi menjadi gerakan politik yang memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi dan umat Islam terhadap penjajahan Belanda. Djokroaminoto juga dikenal sebagai guru bagi tokoh-tokoh besar seperti Soekarno. Selanjutnya Raden Mas Tirtoadi Sudjo. Raden Mas Tirtoadi Sudjo adalah tokoh perintis Pers dan Pergerakan Nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Medan Prijaji, surat kabar pertama yang dimiliki dan dikelola oleh pribumi. Meskipun tidak secara langsung mendirikan Sarekat Islam, Tirtoadi Sudjo dianggap sebagai inspirator awal pendirinya SDI atau SI. Gagasan dan aktivitasnya dalam memperjuangkan hak-hak pribumi melalui media dan organisasi menjadi landasan penting bagi lahirnya gerakan seperti SI. Ia juga sempat membentuk organisasi serupa bernama Sarekat Priyayi. Perannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan kesadaran politik dan ekonomi kaum pribumi pada saat itu. Lanjut, Raden Gunawan. Raden Gunawan lahir 12 Februari 1880 di Ngawi. Adalah sahabat Haji Saman Hudi yang menyebarkan Sarekat Islam di Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Ia pernah menjadi pegawai pemerintah, namun keluar karena kecewa dengan ketidakadilan kolonial. Pengalaman pribadi dan perlakuan rasis membentuk semangat perjuangannya membela pribumi. Dan yang terakhir, H. Agus Salim. H. Agus Salim lahir di Bukit Tinggi pada 8 Oktober 1884.
adalah tokoh penting dalam syarikat Islam. Meski baru bergabung pada 1915 sebagai anggota saksi politik dan kepolisian, ia awalnya belum populer, namun kemudian menjadi pemimpin penting yang memberi warna keislaman pada SI. Agus Salim berasal dari keluarga bangsawan dan religius. Menyelesaikan pendidikan HBS di Jakarta, lalu bekerja di konsulat Belanda di Jeddah 1906 sampai 1909 dan memperdalam pengetahuan Islam. Setelah kembali, ia aktif di pendidikan dan berpindah-pindah organisasi sebelum akhirnya menetap di SI. Selanjutnya, penyebab melemahnya SI. Pertama, pengaruh komunisme mulai mengguncang internal syarikat Islam yang berlandaskan Islam. Kedua, loyalitas terhadap SI melemah menyebabkan berkurangnya kesatuan dalam tubuh organisasi. Ketiga, anggota yang kurang religius mulai tertarik pada ideologi komunisme sebagai alternatif. Dan yang terakhir, sebelum pecah pada 1921, SI sudah terbagi dua, kelompok pro-komunis dan anti-komunis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.